Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Worship and Words. Malam hari ini sekali lagi kita mau buka hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan, kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau fokus membuka hati kita biar diisi, diinspirasi lagi oleh firman Tuhan. Dan kalau ada punya permohonan doa, Anda bisa tulis, Anda bisa ketik, supaya tim kami, tim doa di tempat ini bisa mendoakan Anda. Dan kita percaya malam ini akan ada terobosan untuk setiap kita. Thank you God. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Kau bentuk sekali lagi ya Bapa. Thank you Jesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan. Yes God. Semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
Mari jadikan lagu ini doa kita. Jadikan aku indah Tuhan. Yang kau pandang dunia sebutkannya di dalam hidupku. Harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Ajar kami berharap Tuhan, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Thank you God. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang menggendong setiap kehidupan kami malam hari ini ya Tuhan. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang setia. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku, oh Tuhan, sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya, sampai selamanya. Oh, Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan
percaya dengan mengangkat tangan kita. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku, oh ya Tuhan, sampai bukti rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai sampai selamanya Tuhan. Tangan-Mu gak pernah melepaskan kami ya Bapa. Sampai selamanya Engkau gendong kehidupan kami ya Tuhan. Oh Tuhan. Ini iman percaya kami. Ini hati kami ya Bapa. Kau ada percaya. Waktu sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau buktikan, takkan kau lepaskan. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau telah buktikan, telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Oh yang percaya, mari dengan membuka hati kita, dengan mengangkat tangan kita sekali lagi tinggi ke arah surga. Naikkan doamu. Dia Tuhan yang mendengar. Dia Tuhan yang mau mendengar setiap doa anak-anaknya. Dia Tuhan yang mau memegang setiap tangan kita. Dia Tuhan yang mau menggendong setiap kehidupan kita. Gak peduli apa betapa hancurnya hidup kita, Dia tetap Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang menggendong kehidupan kita. Betapa gelap pun masa depan kita, tapi ada Tuhan yang menggendong setiap kehidupan kita. Dia menggendong kita pada kemenangan. Tangannya yang perkasa itu yang membawa kita pada kemenangan. Oh, thank you God. Mari dimanapun kita berada, apapun kondisi kita malam hari ini, mulai sembah Tuhan, mulai berdoa, bawa seluruh kehidupan kita, bawa hatimu, bawa keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kehidupanmu, dengan Tuhan yang menggendong. Oh Tuhan, Engkau setia. Haleluya, Engkau yang setia selamanya. Oh Tuhan, we worship you.
percaya kehidupan kami aman di dalam-Mu ya Bapa. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari percaya dengan angkat tangan kita bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau setia,
setia. Mari dari hati kita. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Sekali lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Kau Bapakku, Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Kau Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Rencanamu indah untuk kami Tuhan. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu
pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Rencanamu indah, pekerjaan tanganmu mulia untuk kami Bapa. Sekarang terpuji namamu di bumi dan di surga. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, Perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Hatimu Tuhan yang ku percaya. Hatimu Tuhan yang ku percaya. hatimu dapat dipercaya Tuhan. Hatimu Tuhan, Oh, yang ku percaya. ku percaya. Hatimu Tuhan, Hatimu, yang ku percaya. oh, Bapakku. Perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Engkau Bapakku, oh Tuhan, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu di setiap musim hidupku. Setiap karya tanganmu Bapa, hatimu dapat ku percaya. Oh, ku percaya. Sekali lagi mari connect dengan Bapa kita yang di surga. Mari buka hatimu. Dia yang layak disembah. Dia yang bersama dengan kita. Dia gak pernah ninggalin kita. Hatimu Tuhan, bisa kami percaya hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, selamanya. Hatimu dapat dipercaya ya Bapa. Rencanamu yang terbaik untuk kami Tuhan. Kau bersama dengan kami dalam lembah, dalam gelap, dalam musim-musim yang terburuk dalam hidup kami. Kau bersama dengan kami Tuhan. Kau gak pernah tinggalin kami.
Engkau pernah meninggalkan kami ya Bapa. Haleluya. Ya, kami bersyukur kami ya Tuhan, kami ya Bapa seperti Engkau. Thank you God. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Aku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kau bersama kami Tuhan. Berjalan, yes God. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama bersamaku. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sekali dengan percaya, katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Aku tak takut, ku tak gentar, oh Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. Oh God, God, You're so good. You're so good. Oh God, You're so good to me. Oh God, oh God, You're so good. Oh, You're so good. Oh God, You're so good to me. You're so good. Oh God, You're so good. Oh
Dimanapun kita berada, kita tepuk tangan dan paling meriah Tuhan Yesus kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Worship you God, praise you Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah Tuhan yang mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Hari ini kami datang menghadap kepada Tuhan, membawa saudara-saudara kami yang mempunyai kebutuhan. Kiranya Tuhan mendengar seru dan doa mereka ya Tuhan. Di hari-hari yang tidak mudah bagi mereka, buatlah mereka punya pengalaman lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati semua pemerintahan yang ada, memberikan damai-Mu bagi mereka semua. Ya Tuhan, dan ajarilah kami seluruh umat-Mu untuk dapat membawa kabar baik bagi mereka semua yang lain. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami sebentar untuk mendengar pesan Tuhan. Kiranya hati kami, haleluya, dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus menolong supaya ada pesan yang baik, yang berguna bagi hidup sekarang dan yang akan datang, yang dapat kami pegang bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang Yesus datang untuk membawa kebahagiaan, atau Yesus datang untuk membahagiakan. Melewati masa kosong 400 tahun antara perjanjian lama dan perjanjian baru, umat Israel itu hanya melanjutkan melakukan ritual-ritual atau liturgi-liturgi dan terus mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan petunjuk pemimpin-pemimpin mereka di mana saja mereka berada, sehingga kemudian muncullah berbagai macam sekte. Nah, tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah berubah. Nubuatan-nubuatan yang pernah disampaikan sebelum itu pasti digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melewati masa-masa kehidupan kita. Ada yang mungkin melewati masa hidup 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 25 tahun mungkin. Di masa-masa itu mungkin kita tidak mempunyai pedoman yang tetap, yang baku dalam hidup ini. Sehingga kita terombang-ambing dengan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang membingungkan di dunia ini. Termasuk bermacam-macam kepercayaan yang sudah dicoba,
diikuti. Seolah-olah kita itu berada di masa yang gelap, masa kosong. Ya, tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan, surya pagi itu muncul dan melawati kita yang ada di dalam kegelapan. Berita yang menggembirakan, tapi mungkin juga mengejutkan bagi sebagian orang. Ada yang mereka jadi cemas, ada yang ragu, ada yang takut. Tapi di saat itu juga ada pesan berulang-ulang, jangan takut, dan jangan takut. Kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat 5 sampai yang ke-6, mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Puji Tuhan. Nah, dari pembacaan ini lalu kita melihat dan kita mendapat kepastian, anak seorang putra itu telah diberikan untuk kita. Ya, dia diberikan untuk kita. Saat itu dengan sebutan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Manusia yang lemah ini memang sangat membutuhkan sosok yang perkasa. Siapapun dia. Ya. Dan ingat, manusia yang lemah itu ekspresinya itu dalam berbagai wujud. Semaunya sendiri, hidup kacau, tidak peduli tentang dosa, sulit untuk diatur, tidak tertib. Dan itu terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan, juga dalam berbagai sisi kehidupan, sampai ke keuangan pun. Nah, Tuhan yang perkasa ini dibutuhkan untuk apa? Untuk meluruskan kita, karena dia perkasa. Jadi dia bisa mengatur, menuntun dengan kekuatannya untuk meluruskan. Di samping itu, dia juga memberikan rasa nyaman bagi kita, supaya kita merasa aman, menjagai kita. Haleluya, karena dia telah menebus kita menjadi miliknya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jadi tebusan Tuhan, kita itu ada di bawah kuasa Tuhan yang perkasa. Ya, Tuhan yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang sangat absolut kekuasaannya atas diri kita sebagai orang yang percaya. Tuhan yang perkasa ini juga membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bersemangat, yang mempunyai tekad dan keuletan seperti rumput liar. Dia dihambat, dibabat, tapi dia terus merambat. Karena dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu kita pun dibentuk menjadi orang-orang yang menolak untuk menyerah. Apa yang mau mempengaruhi kita sampai kita bisa menyerah? Tekanan-tekanan, kekecewaan, tantangan-tantangan. Justru ini membuat kita lebih bersemangat. Haleluya, karena kita punya Tuhan yang perkasa. Ingat dengan baik, anak putra itu telah dilahirkan dan dia diberikan untuk kita. Dan dia melayani di antara kita. Dan marilah kita mau menemui dia yang perkasa, supaya keperkasaannya itu menular kepada kita. Karena dia mau melatih kita untuk menjadi perkasa, mencapai kemenangan-kemenangan yang telah Tuhan rencanakan. Dekatlah dengan Allah yang perkasa. Haleluya.
Allah yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Ya, jangan lari kepada yang lain-lain. Ya, apalagi kuasa-kuasa kegelapan yang tidak akan menguntungkan kita dan hanya mengacaukan hidup kita. Dekatlah dengan Allah yang perkasa. Yang kedua, Bapa yang kekal. Puji Tuhan. Ini yang membuat kita tidak pernah merasa jadi anak yatim atau piatu. Apapun kondisi kita, dilahirkan dimanapun kita berada, dalam masa atau kondisi apa saja, kita punya Bapa yang kekal. Berbahagialah kita, saudara-saudara, karena kita punya Bapa yang kekal. Apakah Bapa ini bisa jauh? Apakah dia bisa lelah, terlelap, tertidur? Ingat, saudara, Bapa yang kekal ini dia selalu ada, dia tetap kuat, dia terus terjaga, dan dia selalu ada dekat dengan kita. Haleluya. Inilah Bapa yang kekal. Dia selalu ada, dia tetap kuat, dia terus terjaga, dan dia dekat dengan kita. Dia tidak menjauh dari diri kita. Bapa yang kekal tidak pernah berubah. Mungkin kondisi kita bisa berubah-ubah. Lalu perasaan kita, wah Bapak marah, Bapak meninggalkan kita. Tidak, dia tetap Bapa kita yang kekal. Walau sifat kita menyedihkan, ya sikap-sikap kita menyedihkan hati Bapa. Manusia sering tidak tahu diri dan dia beranggapan dirinya sangat menyenangkan hati Bapa. Targetnya Bapa yang kekal itu beda dengan pikiran manusia, saudara-saudara. Bapa yang kekal itu ingin membangun dan membentuk sifat kita supaya kita menjadi orang-orang yang tanggap, ulet, dan setia untuk setiap tugas yang diberikan kepada kita. Haleluya. Bapa yang kekal ini tentu dia senang dengan kesuksesan, tetapi dia tidak menilai banyak tentang kesuksesan manusia, tetapi dia menilai kesetiaan. Ya, dia menilai, sangat menilai kesetiaan. Haleluya. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai yang ke-27, ada perumpamaan seorang bangsawan yang memanggil 10 orang hambanya. Lalu dia memberi masing-masing 1 mina untuk diusahakan. Ya, yang pertama dia datang menghadap dengan hasil 10 mina. Yang lain dengan 5 mina. Tentu ada yang lain-lain lagi menghadap dan tidak tercatat. Tetapi di situ ada sebuah perbandingan. Ada satu yang menerima, tetapi hatinya dari awal memang tidak menghendaki orang bangsawan ini nanti kembali menjadi raja mereka. Oleh sebab itu dia tidak mau mengusahakan 1 mina yang diberikan, lalu dia kubur begitu saja. Lihat saudara-saudara. Ayat yang ke-17. Pesan bangsawan ini kepada hamba-hambanya. Dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Ya, perbuatan itu pasti dilatar belakangi dengan motivasi. Motivasi, ya. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi, saudara-saudara, Tuhan itu melihat motivasi hati kita. Ya. Dan dari situ lalu dia menyebut, sama-sama terima 1 mina. Ada yang hasil 10, ada yang hasil 5, mungkin ada yang 2. Ya. Bermacam-macam hasilnya. Mungkin juga ada yang hasilnya cuma 1. Saudara-saudara, tetapi mereka menghargai
seorang calon raja yang akan datang ini. Oleh sebab itu dia mengerjakan ya dengan kesempatan yang diberikan satu mina ini. Dan kata-kata Tuhan itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Terimalah 10 kota. Yang lain terimalah 5 kota. Yang lain terimalah. Saudara-saudara sekalian, tetapi yang tidak menghendaki Tuhan ini menjadi raja, lalu Tuhan itu bilang bawa dia kemari. Ambil dari dia 1 mina, berikan kepada yang punya 10. Dan orang ini musnahkan. Lihat. Jadi Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Motivasi kita. Haleluya. Dengan berapapun yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ayo kita mau mengerjakan itu. Ya, dia Bapa yang kekal. Nah, Matius 25 ayat 21 juga mengatakan hal yang sama. Untuk mereka yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, yang menerima 1 talenta. Motivasinya di sana. Ada yang tidak menyukai Tuhan ini. Oleh sebab itu, dia tidak menghiraukan talenta yang diberikan. Masing-masing kita punya talenta itu. Besar atau kecil. Tapi mari kita mau menggunakan dengan baik. Di mana Tuhan menaruh kita, itu merupakan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Lihat pesan ayat itu mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, untuk yang menerima berapapun talenta itu dari Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan kita. Dan kita ingin mendengar sebutan itu bagi kita. Kita bukan hamba yang menerima kesempatan 1 minakah, berapa talentakah, tetapi kita tidak setia dari yang kita terima. Kesetiaan Bapa yang kekal ini juga harus menjadi sifat kita. Setia berjalan bersama Bapa. Setia memegang perintah dan tugas yang diberikan. Ini yang mesti kita pegang dengan baik. Karena dia menilai ini. Haleluya. Bapa tidak akan sedih melihat kegagalan kita yang sementara, yang akan berakhir dengan keberhasilan. Karena Bapa tidak ingin melihat keberhasilan sementara yang akan berakhir dengan kegagalan selamanya. Jadi perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ya, dia ingin melihat kesetiaan kita. Tentu orang setia bukan yang tinggal diam, ya, tapi orang setia yang mengerjakan tugas-tugas kita. Setia menghadapi tantangan-tantangan. Setia menghadapi apa? Keterbatasan-keterbatasan. Setia menghadapi apa saja yang menghambat di sekeliling kita. Haleluya. Jangan menyerah. Di saat kita ada di masa-masa yang menantang. Seolah-olah sulit untuk bertahan. Tapi saat itulah kemenangan itu datang. Haleluya. Ya, ini perlu direnungkan. Tidak menyerah di masa yang paling sulit sekalipun. Seolah-olah kita sudah nggak bisa tahan. Tapi itulah saat kemenangan itu datang. Perhatikan baik-baik bagi yang menyukai pantai. Di saat air surut paling rendah, ya, paling rendah, itulah saat berbalik menjadi air pasang. Ini kita mesti mengerti. Jadi saudara-saudara, tetaplah tekun, tetaplah ulet, sebab ada sepasang mata Bapa yang selalu mengikuti kita.
di saat kita diutus di tengah-tengah serigala sekalipun. Ya, jadi kita tidak pernah pilih tempat dan kita tidak pernah khawatir berada dimanapun, ya, karena sepasang mata Bapa selalu mengikuti kita. Puji Tuhan. Ya, berikutnya kita melihat Raja Damai. Haleluya, Yesus datang sebagai Raja Damai. Seberapapun kekacauan, ketegangan yang harus dihadapi, ya, kita punya Raja Damai. Kita punya Raja Damai. Dialah penguasa hidup kita. Raja yang kepadanya kita tunduk dan kita percaya. Raja Damai. Hati kita akan tetap damai walaupun musuh banyak di sekeliling kita. Tetapi musuh itu akan dengan mudah dirobohkan, direbahkan. Sehingga ada ayat itu mengatakan 1000 rebah di sisiku, engkau tetap Allahku. Haleluya, damainya memberi kekuatan dan menjadi sikap kita dimanapun kita berada. Saudara-saudara, dunia ini dikuasai oleh macam-macam roh, penguasa-penguasa di udara. Roh-roh ini dia menebar kekacauan di mana-mana. Tetapi kita tunduk pada Raja Damai. Dan hukum yang berlaku adalah kekuatan dari Raja Damai ini. Ini yang berlaku. Damai adalah pertimbangan untuk setiap keputusan yang kita buat. Oleh sebab itu jangan bikin keputusan kalau hati kita lagi panas atau marah atau tidak damai. Jangan ikut suara iblis, ya, yang menimbulkan kekacauan dan merugikan kita pasti. Saudara-saudara, sebuah contoh. Waktu Nabi Elisa dikepung oleh tentara Aram. Doa Nabi Elisa membuat mata semua tentara Aram buta. Ya. Lalu tentara Aram dituntun ke Raja Israel. Raja Israel melihat itu gregetan dia, mau bunuh mereka semua. Tetapi Nabi berkata, bunuhlah yang kamu tangkap, yang kamu kalahkan. Tetapi karena ini aku yang tuntun, sekarang perintahku sama kamu adalah beri mereka makan lalu suruh mereka pulang. Coba saudara lihat, ini sikap Nabi yang sangat berbeda dengan pikiran raja. Saudara-saudara, karena apa? Nabi selalu berpikir damai. Haleluya. Kita perlu selalu berpikir tunduk pada Raja Damai. Dia Bapak kita. DNA Bapak kita harus ada pada kita. Haleluya. Anak putra itu telah diberikan untuk kita. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan. Mungkin kita berpikir tentang orang Mesir dan orang Israel. Ingat saudara-saudara, terhadap Mesir, 9 bela, ya, 9 bela atau tulah yang ditunjukkan Tuhan, ini sebenarnya untuk mengajak damai. Ya, tidak menyentuh apa-apa dari mereka. Kegelapan, kata, belalang, tapi bisa disingkirkan terus gitu. Karena Tuhan mengajak mereka untuk damai. Tapi Mesir menolak. Akhirnya, mesti ada satu mujizat atau bela atau tulah yang menyentuh mereka. Apa itu? Kematian. Ya, dari situ lalu umat Israel dilepaskan. Nah, waktu orang Israel menyeberang Kolsom juga begitu. Mereka pikir, wah mereka harus dibawa kembali. Mereka dikejar. Tuhan sudah kasih kesempatan, tapi mereka kejar terus. Akhirnya harus ada kematian lagi di Laut Kolsom. Saudara-saudara, Tuhan selalu menunjukkan untuk mengajak damai dengan kita pun.
dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dia ajak kita damai, menunjukkan itu. Dan kita jangan mengeraskan hati. Ya, Daud, dia menunjukkan sikap damai. Saudara bisa bayangkan, setelah diurapi, dia menyingkir sampai 13 tahun dalam pelarian. Padahal dia diurapi menjadi raja. Walau dikejar dan ada kesempatan untuk membunuh, itu tidak dilakukan oleh Daud. Karena dia tahu waktunya Tuhan itu harus turun dan dinyatakan. Haleluya. Saudara-saudara, kita perlu sadar, hidup ini terbatas. Bapa ingin kita berbuat yang lebih besar, karena kita percaya lebih besar, dengan pandangan yang lebih luas, yang akan menentukan hasil yang lebih besar. Haleluya. Ini keinginan Bapa. Kita sendiri terbatas. Tetapi Bapa ingin kita berbuat lebih besar, percaya lebih besar, pandangan lebih luas, akan menentukan hasil yang lebih besar lagi. Puji Tuhan. Damai Tuhan harus menjadi pertimbangan setiap keputusan kita. Ya, kita sudah diberi potensi yang lebih besar. Ini kita mesti yakin dan percaya. Hiduplah oleh iman kepada Raja Damai untuk menyenangkan hati Bapa. Ya, Dia memberi kita potensi yang besar. Senangkan hati Bapa. Raja Damai memanggil, melengkapi, mengurapi untuk melaksanakan pekerjaan yang besar dengan bekal damai. Haleluya. Jadi inilah kehadiran Yesus di dunia ini. Bukan bikin gara-gara. Ada pesan yang lain mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa perpisahan orang tua dengan anak, ya, dan seterusnya. Karena apa? Karena mereka menolak. Tapi Yesus datang betul-betul sebagai Raja Damai. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, penasehat ajaib, wonderful counselor. Haleluya. Kita di dunia ini seperti berada di persimpangan, dan begitu banyak persimpangan yang membingungkan tentu. Dan coba kita kalau perhatikan di dunia ini, tergantung siapa yang memberi nasihat dan siapa yang minta nasihat. Ya. Dan juga tergantung situasi dan kondisinya. Ini bisa berbeda-beda. Si A datang nasihatnya begini, karena dia kebutuhannya begini gitu. Kondisinya begini. Si B datang lain lagi nanti. Siapa saja yang datang itu akan mendapat nasihat yang berbeda di dunia ini. Tetapi Yesus itu penasehat ajaib. Haleluya. Dia penasehat ajaib. Jadi percayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita merasa lebih pandai. Karena dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Kata wonderful itu berasal dari miracle, mujizat, ajaib. Ya, ini asal kata dari wonderful. Saudara-saudara, nasihatnya memang sangat mengejutkan. Karena berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Kita sudah membuat kalkulasi, kita sudah membuat perencanaan. Tapi Tuhan punya nasihat untuk kita nanti ternyata mengejutkan dan sangat berbeda. Kita tidak bisa menduga apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Haleluya. Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Di situ ada ajaran Tuhan di bukit. Ajaran Tuhan di bukit ini sangat mengagumkan. Dia buka dengan kata-kata bahagia. Di hari itu tidak lazim, tetapi Tuhan tahu ini dibutuhkan bagi semua orang.
Puji Tuhan. Lihat saudara-saudara. Penasehat ajaib ini meminta kita berserah atau beriman kepadanya. Seperti ini, menaruh semua telur ke dalam keranjangnya Tuhan. Dan kita hitung berkatnya, walaupun belum menetas. Bagi sebagian orang dia berkata, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Ini motivator yang memberitahu tentang bisnis. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Supaya kalau keranjang ini kesenggol, ya sekeranjang itu saja yang pecah. Yang lainnya masih selamat. Tetapi ingat saudara-saudara, bagi kita, karena kita punya penasehat yang ajaib, justru taruhlah semua telur ke dalam keranjang Tuhan. Nanti kita tinggal menghitung berkatnya. Walaupun masih belum menetas. Haleluya. Kita perlu belajar menjadi orang-orang yang suka membaca Alkitab. Dan memegang ayat-ayat Alkitab. Yang sangat penting bagi kita. Karena tidak ada lain nasihat yang punya kekuatan yang isinya hidup dan berkuasa. Tidak ada, kecuali Alkitab. Orang baca Alkitab dan percaya dia mengalami hidup dan berkuasa. Kata-kata itu hidup dan berkuasa. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara, ayat yang favorit buat semua orang. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang seperti ini memegang ayat ini, wow, dia diberkati secara luar biasa. Saudara-saudara, oleh sebab itu beranikah kita menerima nasihat Tuhan? Yang secara perhitungan mungkin berbeda dengan cara kita berpikir biasanya. Haleluya. Tetapi apakah benar dia penasehat ajaib yang akan membahagiakan kita? Atau kita ini penasehat yang akan membahagiakan diri kita? Saudara-saudara, ayo kita mau merenung sejenak. Jemaat AOC di tahun 2024 sudah banyak berbuat besar. Karena percaya besar, berpandangan besar, dan mengalami berkat-berkat yang besar. Puji Tuhan. Dan kita mesti bersyukur untuk itu. Ada penasehat ajaib bagi kita. Yang menurut, berbahagialah. Yang belum menurut, mulailah. Haleluya. Beranikah mendengar nasihat dari penasehat ajaib? Beranikah kita beriman kepadanya? Untuk apa? Melihat yang tidak kelihatan. Percaya yang luar biasa, menerima yang mustahil. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang perlu kita pegang. Supaya kita melihat dan mengalami yang tidak kelihatan. Ayat Alkitab mengatakan, yang tidak pernah timbul di pikiranmu, yang tidak pernah kamu mimpikan. Jadi kalau kita sudah bermimpi ini itu, ya, kepingin ini itu mungkin sama Tuhan nggak dikasih gitu loh. Tapi karena dia adalah penasehat ajaib, dia tahu apa yang paling perlu dan dia akan sediakan bagi kita yang tidak pernah muncul di hati, di pikiran kita, yang tidak pernah kita mimpikan, dia sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, penasehat ajaib, sungguh dia ingin kita bahagia. Dengan cara percaya walaupun belum melihat. Karena itulah iman. Ya. Tidak ada yang lebih akurat yang bisa menuntun hidup kita selain iman kepada penasehat ajaib. Jangan meninggalkan kesempatan ini di akhir tahun ini, ya, tahun 24 ini kita mau akhiri dengan mereformasi cara hidup kita, cara pandang kita terhadap Yesus, terhadap Tuhan. Ya,
Puji nama Tuhan. Karena iman itu memberikan keberanian untuk masa sekarang dengan kepastian. Dan iman itu memberi keberanian untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Dia pasti menuntun kita secara akurat. Ya, saudara-saudara. Penasehat ajaib. Sering kita mencari nasihat yang cocok dengan keinginan hati kita. Siapa itu? Macam-macam. Mungkin ada yang berkata, wah itu pengacaranya keluarga presiden. Wah itu pengacaranya siapa saja, saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, kebahagiaan kita datangnya bukan dari nasihat manusia, tapi kebahagiaan kita datangnya karena iman kepada penasehat ajaib. Sekali lagi, walaupun kesannya berlawanan dengan keinginan kita. Sebab hati kita justru yang harus diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Terimalah nasihat dan firman seperti Sakaria menerima, seperti Maria menerima, seperti Yusuf menerima, seperti gembala-gembala di padang, seperti orang Majus mereka menerima. Haleluya. Karena mereka menerima pesan-pesan, nasihat-nasihat, firman yang mereka pegang sebagai pedoman. Luar biasa. Hidup mereka bahagia, hidupnya berguna, dan menghasilkan buah yang monumental. Ya, buah yang tidak terhapuskan. Buah yang berguna bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih untuk seorang anak, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Kami bersyukur Yesus sudah datang membawa damai. Haleluya. Kami ingin damai dan bahagia ini bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi jadikan kami pembawa kabar baik bagi dunia ini. Ya Tuhan, jadikan kami saksi-saksi-Mu. Hari-hari ini komsel-komsel mengadakan komsel party. Biarlah kawan-kawan yang diundang mereka melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya, bukan hanya kabar yang mereka dengar, tapi mereka mengalami itu dari setiap komsel. Buatlah kami terus berjalan ya Tuhan dan berpetualang bersama dengan Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan penasehat ajaib. Haleluya. Kami ingin terus berjalan bersama Tuhan. Tidak ada satu pengalaman pun yang sama dari waktu ke waktu. Karena Tuhan sedang menuntun kami. Dan tidak ada patokan yang bisa kami lakukan untuk diri kami, kecuali kami kembali lagi kepada firman Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kasihani kami. Dan buatlah kami punya waktu dan punya kemauan untuk bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Bapak mengerti apa yang sangat kami butuhkan, dan kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Yakinkan kami, Bapak sangat dekat dengan kami, dan Bapak mendengar doa kami. Jadikan kami makin serupa dengan Tuhan. Ya Tuhan, bukan makin kaya, tetapi makin serupa dengan Tuhan. Untuk makin menyenangkan hati Bapa. Dan kami yakin semua prestasi yang kami capai di dunia ini akan kami tinggalkan. Tetapi kami akan kembali kepada Tuhan, kepada Bapa, untuk mendengar kata-kata itu. Kamu baik dan setia.
kamu boleh masuk dalam kesukaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kesempatan berikut.